Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel ini. Sempat vakum beberapa bulan karena banyak kesibukan sih, terus sama riset juga. Jadi untuk kelanjutannya Vespa ini baru selesai di penyelesaian di ini unit ECU-nya. Jadi ada dua ini, yang satu sebagai, yang ini boxnya agak besar, ini sebagai timing controlnya, sebagai otaknya. Kemudian yang satu ini menunggu sinyal dari ini untuk pengapian. Yang ini juga ngatur full pump, kemudian yang menerima sinyal dari pulser, kemudian yang ngatur injektor yang pasti. Untuk keuntungan atau kok keuntungan sih, untuk kelebihan penggunaan ECU ini di performa yang saya rasakan ya, karena belum ada data, belum di dyno test, mungkin bulan depan lah saya dyno test. Untuk kelebihannya di performa, di akselerasi maupun top speed ada penambahan lah, ada kenaikan. Kemudian memang saya buat simple ya, unit ECU nya hanya 9 pin, kemudian cuma butuh menambahkan yang pertama full pump, kemudian full pumpnya udah di tangki, kemudian set throttle body, yang ketiga pulser gan ya, kemudian yang keempat ini kiproknya full wave, bisa pakai punya Tiger atau punya Mega Pro, punya NMAX juga bisa. Kemudian yang jelas aki, untuk pulsernya tonjolan pick upnya hanya butuh satu tonjolan. Jadi kalau untuk diadopsi di Vespa hanya butuh satu tonjolan, itu bisa di setting di 22 derajat lah. Kalau ini saya taruh awal pick up bertemu dengan pulser itu di 23 derajat. Untuk diadopsi di motor, pernah nyoba di Fish ya, itu nggak perlu rubah-rubah manet. Jadi nanti pulser angelnya itu udah bisa disetting menggunakan Android, udah canggih ya. Jadi mappingnya itu live tuning menggunakan Android, aplikasi Android. Oke, kali ini mau saya demoin kayak apa sih aplikasinya. Jadi ini sebetulnya gagal ngemas ya, tebal dari boxnya terlalu tipis, jadi meleyot ya. Apa meleyot ya? Jadi meleleh di casingnya aja. Jadi nanti bakal tak pindah casing kayak gini, 3D printed ya ini ya. Bahannya PLA plus. Oke, langsung didemoin ya. Jadi awalnya dihidupin, full pump udah nyala, indikatornya udah nyala. Sebelumnya harus di pairing dulu ya, pairing Bluetooth, karena tipe komunikasinya Bluetooth. Kita tuning, lednya bakal mati, kemudian hidup.
Jadi ini jika terkoneksi Bluetoothnya, LED-nya bakal mati. Di sini ada monitor, kemudian kalibrasi sensor, kemudian ada data loggernya juga. Data loggernya itu meliputi RPM sama TPS, bukaan TPS, bukaan throttle, bukaan gas. Di sini ada tabel pengapian, bisa di zoom. Oke, awalnya itu yang harus dilakukan kalibrasi sensor dulu ya. Di sini ada fully open sama fully close. Untuk throttle tertutup, fully close. Untuk throttle terbuka yang full open. Jadi gini, ini kalibrasi gimana ya, karena tiap throttle body kan berbeda-beda karakter, berapa voltase saat gasnya terbuka dan tertutup kan berbeda-beda, jadi harus dikalibrasi dulu. Sekarang kondisi tertutup, dikalibrasi, tinggal dipencet ting, kemudian terbuka, throttle-nya dibuka, gasnya dibuka, kemudian kalibrasi yang fully open. Oke, udah selesai proses kalibrasi. Kemudian di order setting, di sini ada first quit, kemudian limiter type. First quit ini berarti semprotan pertama saat awal kontak di on kan, berapa milisecond bahan bakar yang disemprotkan, satuannya milisecond. Kemudian limiter type ini tipe limiternya. Di sini kan ada rev speed limit, jadi limiternya itu dibuat berapa, misalkan 9000 rpm. Kemudian limiter type di sini ada dua pilihan, kayak saya dipencet nih. Ada full cut atau injeksi bahan bakarnya ditutup, ini bisa dipilih, bisa non. Yang di sini ignition cut atau percikan bunga apinya di cut lah ibaratnya, dilimiti. Atau bisa juga ignition retard. Jadi kalau ignition retard ini titik pengapiannya ditaruh di 0 derajat, jadi gitu. Jadi ignition cut sama fuel cut rekomendasinya. Oke, limiternya ini bisa diatur berapa rpm. Kemudian pulser angel ini yang harus disetting. Tanganku teles ya. Pulser angelnya ini berapa? Pulser angel ini awal bertemunya pick up sama pulser itu berapa derajat. Kalau Vespa saya ini ada di 22,5, saya setting 23 derajat. Kemudian pick up angel ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Oke, kemudian cara nge-mapnya gimana? Cara nge-mapnya itu, ini ada tabel vertikal, ini adalah bukaan throttle berapa persen, dari 0% sampai tertutup sampai 100% terbuka penuh. Ini ada stepnya tiap 5% bukaan ya. Yang horizontal ini adalah RPM. Jadi untuk nge-mapnya ini
diklik ini otomatis ngezoom. Nah kemudian mana yang mau diedit, misal di ini, di sini pengen diedit, jadi klik aja. Nah kemudian tinggal masukin angkanya gitu, cancel aja, kemudian di OK ya. Kemudian bisa diedit per baris, misalkan di sini jadi angka apa ya, angka vertikalnya ini ada 0, 5, 10, ini di apa namanya, dipencet. Kemudian ini ignition timing kolom edit pada tabel 5%, TTP 5%, yes, masukin. Jadi nanti satu baris ini akan menunjukkan angkanya. Atau editnya per baris horizontal. Untuk yang vertikal juga bisa. Jadi angka yang hitam ini di sini RPM-nya ini bisa diedit. Jadi baris ini nanti semuanya akan apa ya? Akan teredit sesuai dengan angkanya yang dimasukkan. Jadi gitu, mungkin agak membingungkan ya, karena saya juga nggak pinter ngomong. Oke, ini bisa monitor juga. Oke, monitor start. Bisa monitor RPM, kemudian bukaan turtle. Ini misal saya buka ya turtle-nya ya, saya buka turtle-nya ke sini. Jadi bisa termonitor. Misal kita hidupin, termonitor RPM-nya, kemudian ada bahan bakarnya juga sama ignition atau timing pengatian. Data lodgernya kayak gini. Yang hijau ini, yang hijau adalah persentase bukaan turtle. Yang merah ini bisa digeser. Yang merah ini adalah RPM-nya. Oke, jadi gitu aja. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Ya mungkin agak membingungkan karena juga saya masih belajar ngomong ya. Kemudian nanti saya tampilkan ya, saya taruh link di deskripsi untuk wiringnya, kemudian apa ya, pinnya apa aja, mungkin teman-teman pengen tahu, kemudian cara mappingnya gimana. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.